Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suatu tempat misterius yang ada di dunia bawah Elbaf. Wilayah dunia bawah Elbaf memang sangat besar. Sejauh ini, kita hanya pernah diperlihatkan Kastil Road dan tempat Loki ditahan beberapa waktu yang lalu saja. Namun selain dari itu, sebenarnya masih ada lebih banyak lagi tempat menarik di dunia bawah yang akan mulai disorot seiring berjalannya waktu. Di tempat misterius tersebut, diperlihatkan ada sekumpulan raksasa yang sedang memanggang hewan berukuran masif. Mereka juga telah merasakan pancaran haki yang kuat dari dunia matahari tadi, sehingga mereka tahu ada sesuatu yang terjadi di tempat itu. Salah seorang dari para raksasa itu pun berkata, sudah lama dia tidak menginjakkan kaki di dunia matahari. Mungkin inilah saat yang tepat untuk pergi ke tempat itu. Masih belum diketahui siapa sebenarnya para raksasa ini. Mungkin mereka adalah penghuni asli dunia bawah, sehingga sangat jarang bagi mereka untuk naik ke wilayah atas. Atau bisa jadi mereka merupakan sekumpulan raksasa pembuat masalah, sehingga mereka pun diasingkan di dunia bawah sama seperti Loki. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran yang sedang terjadi di bawah Red Line akan diperlihatkan. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, saat ini Mary Joyce mengalami serangan besar-besaran dari pasukan revolusi. Dragon dan sebagian dari pasukan revolusi telah berada di Mary Joyce, yang mana di sana mereka bertarung melawan Gorosei Garling dan para ksatria suci. Sementara itu, sebagian lain dari pasukan revolusi masih bertempur di bawah Red Line melawan armada besar angkatan laut. Gorosei telah melarang Akainu untuk melibatkan angkatan laut dalam pertempuran di Mary Joyce, sebab para Gorosei ingin pihak internal pemerintah dunia saja yang membereskan masalah di sana. Dengan begitu, pihak angkatan laut bisa fokus untuk berperang melawan para musuh di bawah Red Line. Armada angkatan laut di sana hanya dipimpin oleh para Vice Admiral saja, karena 3 admiral seperti Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu sekarang sedang sibuk dalam misi mereka masing-masing. Namun karena ada Vice Admiral kuat seperti Momonga dan Onigumo, maka pertempuran di bawah Red Line berlangsung dengan sengit. Kedua belah pihak bertarung dengan cukup seimbang. Tapi beberapa waktu yang lalu, hal tak terduga terjadi di sana. Sekutu pasukan revolusi semakin banyak berdatangan, bahkan di antara mereka ada beberapa anggota ras Lunaria dan ras Buccanir. Mereka merupakan ras yang terus diburu oleh pihak pemerintah dunia, sehingga sampai sekarang mereka harus hidup dengan cara terus bersembunyi. Namun, ketika Dragon menemukan tempat persembunyian mereka, dia membangun hubungan baik dan menjalin ikatan aliansi dengan para ras itu, sehingga sekarang orang-orang tersebut menjadi rekan dari pasukan revolusi. Admin Toraokun tidak heran dengan hal ini, karena kemampuan Dragon dalam berdiplomasi memang sangat hebat, sehingga dia bisa meyakinkan orang-orang dari berbagai ras itu untuk menjadi sekutu pasukan revolusi dan sama-sama melawan pihak pemerintah dunia. Kedatangan dari ras Lunaria dan ras Buccanir di bawah Red Line mengubah alur pertempuran di sana, sehingga pihak pasukan revolusi menjadi sangat unggul. Para ras tersebut bisa mengalahkan para marinir di sana dengan cukup mudah. Memang Momonga dan Onigumo memberi mereka perlawanan. Akan diperlihatkan juga Momonga bertarung sengit melawan salah satu anggota ras Lunaria dan Onigumo menghadapi salah satu ras Buccanir. Tapi tentu itu semua tidak cukup, sebab jumlah anggota dari kedua ras itu yang datang ke sana terbilang cukup banyak. Beberapa dari mereka pun bisa langsung naik ke Mary Joyce untuk membantu pasukan revolusi di bagian atas. Akainu yang mendapatkan laporan bahwa perkembangan di sana telah menjadi semakin buruk, tentu tidak bisa tinggal diam. Walau dia adalah seorang Fleet Admiral, tapi dia memutuskan untuk turun langsung ke medan pertempuran dalam keadaan genting seperti ini. Perlu diketahui bahwa New Marineford tempat Akainu berada sekarang berlokasi di dunia baru, sedangkan area yang diserang oleh sekutu pasukan revolusi adalah di bawah Red Line di sisi Paradise, bukan di sisi dunia baru. Jika Akainu ingin cepat datang ke sana, maka dia harus melewati Mary Joyce terlebih dahulu. Memang Gorosei telah melarang angkatan laut untuk terlibat dalam pertempuran di Mary Joyce, tapi jika mereka hanya sekedar lewat di sana untuk menyeberang, tentu itu bukan masalah besar. Ketika nanti Akainu melewati Mary Joyce, dia berpotensi bertemu dengan Dragon yang sedang bertarung melawan Garling. Hal ini tentu akan menjadi momen yang sangat menarik. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, Akainu memiliki dendam pribadi kepada Dragon, sehingga dia sangat ingin melawan dan menangkap sang pemimpin pasukan revolusi itu. Entah apa masalah pribadi mereka, tapi yang jelas hal itu sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak Dragon masih dalam angkatan laut dulu. Jadi pertemuan Dragon dan Akainu di Mary Joyce nanti akan membuat keadaan menjadi semakin kompleks. Belum selesai dengan masalah Garling di hadapannya, kini Dragon juga mendapat masalah baru dengan kedatangan dari Akainu.
Beralih ke salah satu ruangan di kastil Pangea Mary Joyce, Kong yang kini menjabat sebagai kepala staf pemerintah dunia akan diperlihatkan. Di sana pun dia menerima laporan perkembangan situasi yang terjadi, sehingga Kong tahu bahwa ras Lunaria menjadi sekutu dari pasukan revolusi. Dia lalu menyebut para anggota ras tersebut sebagai orang-orang yang sangat merepotkan. Dari cara bicara Kong itu terindikasi bahwa dia mengetahui soal ras Lunaria bukan sekedar dari informasi saja, melainkan dia memang pernah berurusan langsung dengan mereka di masa lalu. Dari perkataan Kong ini terindikasi bahwa pada masa lalu, ketika pemerintah dunia melancarkan serangan besar terhadap ras Lunaria, Kong yang kala itu masih menjabat sebagai Fleet Admiral dilibatkan dalam misi tersebut. Mungkin dia ditugaskan untuk memimpin pasukan angkatan laut dalam membantu pemerintah dunia berperang melawan ras Lunaria. Mengapa Kong sebagai Fleet Admiral harus dilibatkan? Karena Gorosei tahu bahwa orang-orang seperti Sengoku dan Garp tidak akan mau melakukan misi seperti ini. Mereka hanya mau melawan para bajak laut dan juga kriminalis saja, bukan orang-orang tak bersalah seperti ras Lunaria. Garp dan Sengoku masih memiliki perasaan dan juga empati, sehingga mereka sering menolak misi yang dirasa tidak layak dijalankan. Jadi Gorosei harus mengutus Kong untuk melaksanakan misi ini bersama dengan para ksatria suci. Sebenarnya Kong juga agak keberatan dengan misi tersebut, tapi posisinya yang pada saat itu adalah Fleet Admiral membuatnya tak bisa menolak perintah dari para Gorosei. Maka mau tidak mau Kong melaksanakan misi pembantaian ras Lunaria itu. Itu jugalah alasan mengapa Kong sekarang mendapat jabatan sebagai kepala staf pemerintah dunia. Itu karena Kong selalu menjalankan setiap misi tanpa pernah menolak sama sekali, sehingga pihak pemerintah dunia mengangkatnya sebagai kepala staf di sana. Dengan begitu, maka tak heran Kong benar-benar tahu bahwa ras Lunaria adalah ras yang sangat merepotkan, karena dulu dirinya sendiri pernah berhadapan langsung dengan mereka semua. Ras Lunaria memiliki visi yang tangguh, kemampuan pergerakan yang fleksibel, dan juga teknik memanipulasi api. Menghadapi mereka satu atau dua orang saja sudah terbilang sangat sulit, apalagi jika ras Lunaria itu berkelompok dalam jumlah besar. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karaibari sebagai markas organisasi Cross Guild akhirnya ditampilkan kembali. Di sana sedang terjadi pertempuran antara Cross Guild melawan Angkatan Laut di bawah komando Ryokugyu. Berhubung Ryokugyu terdesak dan Akainu sudah mendapat laporan situasi tentang itu beberapa waktu yang lalu, maka Akainu pun telah mengutus Fujitora untuk pergi membantu Ryokugyu, karena Cross Guild benar-benar harus segera dihentikan apapun yang terjadi. Jadi pada saat ini, Fujitora dan armada besar Angkatan Laut yang dia bawa sedang dalam perjalanan dengan kecepatan penuh untuk menuju Pulau Karaibari. Bagi yang sejak awal tidak ikut bertempur, telah mendapat laporan dari informan tentang pergerakan dari Fujitora. Bagi pun panik karena dia tahu bahwa Cross Guild pasti akan kerepotan jika harus menghadapi dua admiral sekaligus. Dia ingin memberitahukan hal itu kepada Crocodile agar mereka bisa bersiap untuk mengatur rencana baru. Tapi saat ini Crocodile sedang bertarung melawan Seraphim versi dirinya sendiri, sehingga bahaya untuk Bagi dalam mendekati tempat itu. Bagi pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk melaporkan hal itu kepada Crocodile agar dirinya sendiri bisa tetap aman di dalam markas. Namun, saat para bawahan Cross Guild itu pergi ke sana, mereka malah bertemu dengan Seraphim Doflamingo, sehingga Seraphim tersebut menyerang mereka semua. Berhubung Seraphim Doflamingo memiliki kekuatan tiruan dari buah iblis Itonomi, maka dia langsung mengendalikan para Kroco Cross Guild dengan teknik benangnya, agar mereka dikendalikan untuk menyerang satu sama lain. Walau saat ini Crocodile sedang bertarung melawan Seraphim Crocodile, tapi dia juga bisa melihat perbuatan dari Seraphim Doflamingo itu, sehingga Crocodile pun langsung tertawa dengan cukup sinis. Dia lalu berkata, entah Doflamingo asli atau palsu, keduanya sama-sama sangat menyebalkan. Beberapa orang yang dikendalikan oleh Seraphim Doflamingo itu mulai mendekati Crocodile untuk menyerangnya. Untuk merespons serangan tersebut, Crocodile segera memakai jurus andalannya untuk menciptakan pusaran angin dari pasir, sehingga mereka langsung menjadi terhempas. Beralih ke tempat lain, cerita memperlihatkan penjara level 6 Impel Down, sehingga Doflamingo yang asli akan disorot di sini. Di depan selnya sekarang pun rupanya sedang ada Magellan yang menjaga. Beberapa waktu yang lalu, Doflamingo sempat menduga akan ada orang-orang dari atas sana yang akan dikirim oleh pemerintah dunia untuk membungkam dirinya. Namun sampai saat ini belum ada yang datang, sehingga dia bilang bahwa pemerintah dunia tampaknya sedang sangat sibuk. Magellan pun berkata sebenarnya dia malas memberi informasi kepada para tahanan, tapi dia rasa kali ini tidak akan menjadi masalah. Magellan pun menceritakan bahwa dia mendapat kabar bahwa sekarang ini Mary Joyce sedang diserang oleh pasukan revolusi. Bahkan serangan yang dilancarkan itu sangat besar sehingga keadaan di sana menjadi sangat kacau. Doflamingo pun tertawa lalu berkata, jika saja dia sedang dalam keadaan bebas sekarang ini, maka dia pasti akan mengambil kesempatan dalam kekacauan yang sedang terjadi di sana. Dia akan mencari celah untuk merebut harta nasional Mary Joyce yang selama ini disimpan oleh pemerintah dunia. Soal harta nasional ini juga pernah disinggung oleh Doflamingo dalam Arc Dressrosa dulu, tapi hingga kini belum diketahui apa sebenarnya harta nasional Mary Joyce itu.
Saat Doflamingo sedang tertawa sambil mengoceh, sel-sel lain diperlihatkan. Di sana ada karakter-karakter menarik seperti King, Queen, dan juga Edward Weevil. Seperti yang sudah admin Terokun bahas sebelumnya, 3 orang itu ditangkap oleh Admiral Ryokugyu. Untuk King dan Queen, tentu kita tahu bahwa mereka ditangkap setelah perang Wano Kuni selesai. Ryokugyu datang sendiri ke penjara Udon dan mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Memang posisinya pada saat itu, King dan Queen sudah kelelahan dan masih dalam proses pemulihan setelah dikalahkan oleh Zoro dan Sanji, sehingga mereka berdua tidak berdaya di hadapan Admiral Ryokugyu. Meski begitu, kalaupun King dan Queen pada saat itu masih dalam keadaan prima, Admiral Ryokugyu pasti tetap bisa mengalahkan mereka. Hanya saja mungkin mereka berdua akan memberi perlawanan yang lebih sengit. Nah, sedangkan untuk Edward Weevil, seperti yang dikatakan Miss Bakin, dia ditangkap oleh Admiral Ryokugyu saat berada di desa Sphinx. Pada saat itu, Marcos sedang membantu Luffy dan kawan-kawan dalam perang di Wano Kuni, sehingga yang menjaga desa Sphinx pada saat itu adalah Edward Weevil. Awalnya, Weevil memang tampak unggul ketika melawan para kroco angkatan laut. Dia bisa membantai mereka semua dengan sangat mudah. Namun ketika Admiral Ryokugyu datang ke sana, keadaan menjadi berubah drastis, karena Weevil berhasil dikalahkan, bahkan ditangkap oleh Admiral Ryokugyu. Jadi, tak heran King, Queen, dan Weevil saat ini sedang dipenjara di Impel Down level 6. Queen pun bertanya kepada King, apakah King sudah pernah mendengar rumor soal harta nasional yang dikatakan oleh Doflamingo tadi? King pun menjawab tentu saja. Konon harta tersebut adalah sesuatu yang bisa mengguncang dunia, sehingga wajar saja bila orang seperti Doflamingo sangat ingin mengincar harta tersebut. Queen pun berkata, bagaimana kalau mereka mulai merencanakan pelarian bersama dengan Doflamingo? Karena sepertinya Doflamingo tahu banyak hal, termasuk seluk-beluk dari penjara Impel Down ini. King pun berkata, itu ide yang bagus, tapi mereka harus menunggu momen yang tepat. Jangan sampai hal ini didengar oleh Magellan, karena Magellan pasti akan langsung menghentikan mereka semua. Tunggu sampai Magellan pergi, baru mereka mulai diskusikan hal ini dengan Doflamingo. Selain Doflamingo, yang akan mereka ajak dalam rencana ini juga adalah Edward Weevil. Meskipun Weevil terlihat seperti orang yang bodoh, tapi kekuatannya pasti bisa sangat berguna. Dia adalah mantan Shichibukai, sehingga kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jadi di sini sudah ada 4 orang yang berpotensi kabur dari penjara Impel Down, yaitu King, Queen, Doflamingo, dan Edward Weevil. Aksi mereka berempat sangat menarik untuk ditunggu. Setelah itu, cerita berpindah ke Mary Joyce dan memperlihatkan suatu ruangan misterius yang sedang dijaga oleh salah satu Gorosei. Nah, sepertinya di dalam ruangan itu tersimpan harta nasional Mary Joyce yang dibicarakan oleh Doflamingo tadi. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1152. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terokun, Shambles.